Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan perihal analisis perhitungan PPN dalam transaksi penjualan di Cafe Wangsa, Jakarta Selatan. Saya Bayu Handika dengan NIM 64240364. Saya Mutiara Zara dengan NIM 64240365. Saya Sabina Anggraini dengan NIM 64240370. Saya Naila Zara Ramadhani dengan NIM 64240367. Saya Nazaulia dengan NIM 64240374. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan perihal analisis perhitungan pajak restoran dalam transaksi penjualan di Cafe Wangsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya, yaitu pengertian pajak. Secara umum, pajak adalah sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang pemungutannya didasarkan pada undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa memberi imbal balik secara langsung pada pihak yang membayarnya. Penerimaan pajak dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum untuk membiayai penyediaan barang serta jasa publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berbagai ahli telah memberikan batasan dan pengertian mengenai pajak, yang masing-masing menjelaskan dari sudut pandang dan penekanan yang berbeda. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan penjualan makanan atau minuman yang disediakan oleh restoran atau usaha sejenis pada konsumen, baik untuk dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang atau melalui layanan antar. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan tarif maksimal yaitu 10% dari dasar pengenaan pajak berupa jumlah pembayaran yang diterima restoran setelah diskon. Selanjutnya, yaitu dasar hukum pajak kafe atau restoran. Pajak kafe memiliki regulasi khusus yang menjadi dasar pelaksanaannya. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk penerimaan dari pajak daerah. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek pajak kafe atau restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman baik dimakan di tempat maupun dibawa pulang. 3. Pasal 40 menetapkan tarif pajak kafe maksimal 10% dari dasar pengenaan pajak. 4. Pasal 37 ayat 1 dan 2 UU PDRD tentang objek pajak kafe. Ketentuan ini memastikan bahwa pengelola kafe menjalankan kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, terdapat 3 komponen utama dalam pajak kafe, yaitu objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. Objek pajak kafe mencakup seluruh penjualan makanan dan minuman yang disertai pelayanan, baik dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Subjek pajak kafe adalah para konsumen yang menikmati layanan tersebut karena merekalah yang menanggung beban pajak melalui harga yang dibayarkan. Sementara itu, wajib pajak kafe adalah pihak mengelola atau pemilik usaha yang berkewajiban memungut, mencatat, melaporkan, dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah. Dengan memahami ketiga komponen ini, kita dapat melihat bagaimana pajak kafe diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya, profil singkat kafe.
Kafe yang menjadi objek penelitian ini merupakan sebuah kafe modern yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kafe ini menerapkan konsep pelayanan cepat dan menggunakan sistem pembayaran digital sebagai bagian dari operasionalnya. Target konsumennya adalah mahasiswa serta masyarakat umum yang mengutamakan kepraktisan. Layanan yang disediakan mencakup dine-in, take-away, dan pemesanan melalui aplikasi seperti GrabFood dan ShopeeFood. Seluruh transaksi tercatat melalui sistem elektronik sehingga proses pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih akurat. Rata-rata omset bulanan mencapai 150 juta dengan target 300 juta rupiah. Dengan omset tersebut, kafe ini termasuk dalam kategori pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga wajib memungut dan melaporkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2025, laporan penjualan tanggal 28 menunjukkan bahwa omset kafe masih berada jauh di bawah target bulanan. Month to date atau MTD yang tercatat pada tabel di slide ini memperlihatkan bahwa aktivitas penjualan belum optimal. Data ini menjadi acuan penting dalam menentukan besarnya pajak yang harus dipungut dan disetorkan. Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa kinerja penjualan di bulan Agustus masih perlu ditingkatkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada bulan September 2025, laporan penjualan tanggal 30 menunjukkan bahwa omset kafe mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Month to date atau MTD yang tercatat pada tabel di slide ini memperlihatkan perbaikan kinerja penjualan. Meskipun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, dalam laporan tersebut juga terdapat selisih pencatatan kecil pada transaksi IDC, QRIS, dan ISB. Tetapi perbedaan ini tidak memengaruhi total MTD sehingga tidak berdampak pada perhitungan pajak. Secara keseluruhan, data pajak tabel bulan September menunjukkan bahwa aktivitas penjualan kafe sudah mulai meningkat dan bergerak ke arah yang lebih positif dibandingkan bulan Agustus. Selanjutnya, pada slide ini terlihat rekap transaksi pada tanggal 31 Oktober 2025. Dari tabel yang dapat kita lihat bahwa metode pembayaran yang paling dominan adalah kris Mandiri, dengan total transaksi lebih dari 5 juta rupiah. Secara keseluruhan, month to date pada bulan Oktober menunjukkan adanya peningkatan omset dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini tentu berdampak pada besar pajak yang harus disetorkan. Selain itu, pembelian non-tunai, khususnya kris, menjadi metode yang paling sering digunakan selama 3 bulan terakhir. Selanjutnya, pada slide ini saya menjelaskan klasifikasi transaksi berdasarkan laporan POS. Pertama, transaksi melalui kris Mandiri merupakan metode yang paling sering digunakan karena prosesnya cepat dan praktis bagi pelanggan. Kedua, transaksi melalui EDC digunakan oleh pelanggan yang membayar menggunakan kartu kredit atau debit. Walaupun jumlahnya tidak sebesar kris, metode ini tetap berkontribusi terhadap pendapatan harian sebagai alternatif bagi pengguna non-QR. Selanjutnya, pada kategori berikutnya terdapat transaksi melalui transfer atau KOL. Biasanya nominalnya kecil dan digunakan untuk pembayaran yang membutuhkan bukti transfer langsung. Selain itu, sistem POS sebenarnya menyediakan kategori untuk transaksi dari ShopeeFood dan GrabFood. Namun, dari bulan Agustus sampai Oktober 2025 tidak ada transaksi dari kedua platform tersebut. Meski begitu, fitur ini tetap dipertahankan untuk mendukung kebutuhan operasional ke depannya. Selanjutnya, langkah perhitungan pajak. Pertama, kita melakukan rekap data penjualan. Pada tahap ini, semua transaksi selama 1 bulan dikumpulkan dari sistem POS, baik pembayaran tunai, transfer, kris, maupun EDC. Langkah kedua adalah menentukan dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP dihitung dari omset kotor bulanan tanpa dikurangi biaya operasional maupun pengeluaran lainnya. Selain itu, barulah kita menghitung pajak terutang. Rumus perhitungan pajaknya sederhana, yaitu DPP dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%. Hasil perhitungan inilah yang menjadi jumlah pajak yang wajib dibayarkan setiap bulan. Tahap selanjutnya adalah penentuan DPP. Berdasarkan regulasi, DPP adalah nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak, yaitu omset kotor yang telah dipisahkan dari unsur pajak restoran itu sendiri. Pada gambar dapat dilihat rumus perhitungan DPP di mana omset MTD dibagi dengan koefisien 1,10. 1% omset
plus 10% pajak. Sebagai contoh, omset kotor Oktober Rp156.094.640 menghasilkan DPP sebesar Rp141.904.218. Angka DPP ini adalah nilai pendapatan murni kafe sebelum dikurangi kewajiban perpajakan. Dan nilai ini akan kita gunakan pada tahap perhitungan pajak terutang. Selanjutnya, setelah DPP ditetapkan, kita memasuki tahap perhitungan pajak terutang. Perhitungan ini dilakukan dengan mengalihkan DPP dengan tarif pajak yang berlaku, yaitu 10%. Untuk bulan Oktober 2025, pajak terutang dihitung dari DPP Rp141.904.218 dikalikan 10% menghasilkan nominal Rp14.190.422. Perlu dicatat bahwa nominal inilah yang akan disetorkan kepada Badan Keuangan Daerah yang kemudian diadministrasikan melalui formulir SPTPD. Selanjutnya, pada tabel hasil perhitungan pajak 3 bulan, data ini menunjukkan total omset, month to date atau MTD, serta pajak yang terutang dengan tarif 10%. Jelas bahwa terjadi peningkatan signifikan pada omset MTD dari Agustus hingga mencapai Rp141.904.218 bulan Oktober 2025. Kenaikan ini berimplikasi langsung pada pajak restoran yang terutang, yang meningkat dari Rp843.000 menjadi Rp14.190.422. Kewajiban pajak ini merupakan indikasi positif dari pertumbuhan pendapatan perusahaan. Selain itu, kami pastikan bahwa pencatatan omset ini akurat karena didukung oleh sistem point of sale atau POS, yang memastikan data pengenaan pajak telah tercatat secara valid. Selanjutnya, seluruh yang tersebut diadministrasikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Restoran. Ini adalah dokumen resmi yang menjadi instrumen wajib pajak dalam melaksanakan sistem self-assessment. Proses laporan mencakup 3 tahapan. Pertama, pengisian dan pembayaran di mana pajak terutang harus disetorkan paling lambat tanggal 15 November 2025. Bukti penyetoran ini diresmikan dalam SSPD Surat Setoran Pajak Daerah. Kedua, pelaporan dokumen, di mana SPTPD yang telah diisi, SSPD, dan rekapitulasi omset dilampirkan dan diserahkan ke BKD. Batas akhir pelaporan adalah 20 November 2025. Kepatuhan terhadap batas waktu ini sangat krusial untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Berikut adalah format laporan SPT yang belum diisi. Mari kita tonton tutorial cara pengisian SPT Pajak Restoran. Kami akan menjelaskan tutorial cara pengisian SPT Pajak Restoran. Langkah pertama, yaitu isi bagian masa pajak dengan bulan pelaporan, yaitu bulan Oktober, dan tahun pajak diisi dengan tahun 2025. Dan pada bagian pada kolom kepada, silakan diisi dengan Kepala Unit Pelaksana Pajak Daerah atau UPPD Jakarta Selatan. Langkah nomor 2, masuk ke bagian identitas wajib pajak. Pada bagian A, isi nama wajib pajak sesuai nama yang terdaftar, yaitu Bapak Adi Wicaksono. Lalu bagian B, pada bagian alamat wajib pajak, tuliskan alamat pemilik, yaitu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, RT 02 RW 03, kode pos 12643. Selanjutnya bagian C, pada nama objek atau usaha, isi dengan nama kafe, yaitu Cafe Wangsa. Lalu bagian D, pada alamat usaha isi dengan alamat usaha kafe, yaitu Jalan Kemang Utara Kota, Jakarta Selatan. Pada bagian E, isi NPWPD sesuai nomornya, yaitu 123456789012 Pada bagian 2 yang diisi oleh pengusaha restoran, yang A pada bagian klasifikasi usaha ditulis 02 karena ini objeknya adalah sebuah kafe. Berikutnya, masukkan data penjualan bulan Oktober 2025 berdasarkan laporan keuangan. Total transaksi yang diterima atau grand total sebesar
141.904.218. Nilai ini dituliskan pada kolom pembayaran makanan dan minuman. Pada kolom pembayaran lain-lain, Cafe Wangsa tidak memiliki pendapatan lain-lain, maka diisi angka 0 di kolom tersebut. Setelah itu, pada kolom dasar pengenaan pajak memasukkan total omset bulanan Cafe Wangsa ke dalam kolom DPP atau dasar pengenaan pajak sebesar 141.904.218. Lalu, pada kolom pajak terutang, pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari DPP. Kalikan omset bulan Oktober Cafe Wangsa dengan 10% yang berarti Rp14.190.422. Ini adalah pajak restoran yang harus dibayar Cafe Wangsa bulan Oktober sebesar Rp14.190.422. Selanjutnya, pada kolom pajak kurang atau lebih, Cafe Wangsa tidak ada selisih bulan sebelumnya, diisi dengan Rp0. Pada kolom sanksi administrasi, Cafe Wangsa tidak memiliki keterlambatan dalam membayar pajak, jadi diisi dengan Rp0. Selanjutnya, pada kolom jumlah pajak yang harus dibayarkan, yaitu pajak terutang ditambah sanksi ditambah kekurangan bayar, sama dengan Rp14.190.422 ditambah Rp0 ditambah Rp0 sama dengan Rp14.190.422. Masukkan hasil tersebut pada kolom jumlah pajak yang harus dibayar. Di bagian data pendukung, beri tanda ada atau tidak ada untuk dokumen berikut. Yang pertama, dokumen SSPD Cafe Wangsa ada. Kedua, dokumen rekapitulasi penjualan Cafe Wangsa ada. Ketiga, dokumen rekapur atau bill ada. Dan terakhir, dokumen jumlah harian ada. Dan kolom berikutnya bisa diisi dengan dokumen lain sebagai pendukung. Setelah seluruh kolom pada formulir SPTPD diisi dengan benar, langkah terakhir adalah melengkapi bagian tanda tangan. Pada bagian tanda tangan sebelah kiri diisi oleh petugas pajak secara langsung, dan pada bagian kanan tempat dan tanggal pengisian, yaitu Jakarta 31 Oktober 2025. Di bawahnya dituliskan identitas penanggung jawab pajak, yaitu Bapak Adi Wicaksono. Berikan tanda tangan pada kolom yang tersedia dan tuliskan nama yang bertanda tangan. Bagian tanda tangan ini menjadi bukti bahwa seluruh informasi dalam formulir telah diisi dengan sebenar-benarnya dan menjadi pertanggungjawaban resmi pihak Cafe Wangsa. Lalu berikutnya adalah format laporan SPT yang sudah diisi. Kesimpulan, Cafe Wangsa Jakarta Selatan telah memiliki ketentuan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga wajib memungut dan menyetorkan pajak kafe sesuai peraturan daerah. Lalu data Agustus hingga Oktober tahun 2020 penilaian yang naik CSS membantu catatan transaksi menjadi lebih akurat. Selisih input yang tidak memengaruhi total omset. Mekanisme self-assessment telah diterapkan dengan baik, mulai dari perhitungan DPP, pembayaran pajak, hingga pelaporan SPTD. Dengan pencatatan yang tepat dan kepatuhan administrasi, pengelolaan pajak kafe dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Lalu selanjutnya, pada saran. Yang pertama, optimalkan sistem POS, yaitu pembaruan rutin dan pencatatan yang lebih akurat. Lalu yang kedua, dapat pelaporan dan pembayaran. Tepat waktu untuk menghindari denda dan meningkatkan profesionalitas usaha. Yang ketiga, ada evaluasi rutin omset dan pajak, yaitu monitoring bulanan untuk memastikan perhitungan tepat dan mendukung strategi bisnis. Lalu yang keempat ada tingkatan pemahaman regulasi, mengikuti aturan terbaru terkait tarif dan mekanisme ESPTD. Lalu yang kelima, kerjasama dengan pemerintah daerah, konsultasi dengan BKD atau Bapenda untuk kelancaran administrasi pajak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum